Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki dari SDN Pasir Nangre. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Subtemanya pengenalan berpikir komputasional. Untuk tugas dan disetorkan kepada lembaga pendidikan dan diklat kode kido dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Amin. Semuanya baik. Ada yang nggak sekolah hari ini? Apa saja? Silvi, Rizky, Ferrari, Rangga, Ahmad. Lima orang ya. Surya juga. 6. Gak hadirnya kenapa? Gak sekolahnya? Izin. Ada keperluan keluarga. Ada yang sakit gak? Gak ada. Semuanya nanti izin semua. Ada yang sakit? Siapa? Surya. Kita doakan sama-sama agar Surya bisa berkumpul kembali bersama kita secepatnya ya. Disembuhkan oleh Allah SWT. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa saya sebagai warga negara yang baik menyanyikan lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. Aturan pendukungmu. Pagi luar biasa. Yes. Oke. Bareng-bareng nih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Oke, satu kali lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan. Kita siap belajar hari ini ya. Nah, ini kali ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial ya, mengenai topiknya cara berpikir komputasional. Ini tadi kita sudah melaksanakan juga ya. Siap gak? Siap. Apakah kalian siap? Nah, ditanyakan udah siap dari tadi juga ya. Ada soal nih. Liburan pergi keluarga pantai bersama ke aku. Coba susunkan angka. Lihat jawabannya. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Berarti tadi ada miss sedikit ya.
Tadi mah aku pergi liburan bersama keluarga ke pantai. Nah, yang Bapak inginkan kalian itu adalah aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Jadi ada sedikit kesalahan berarti ya. Bukan kesalahan sih, miskonsepsi. Oke, ada lagi nih. Nah, soal 2. Belajar harus dengan kita rajin. Oke, kita lihat jawabannya. Tapi udah mulai untuk berpikir komputasionalnya itu udah mulai bagus. Ini soal 3. Hijau, lapangan, sangat, dan itu luas. Lapangan itu sangat luas dan hijau. Kita lihat jawabannya. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Kebalik ceritanya. Kebalik yang luas sama hijaunya tadi sedikit. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini setelah tadi kita coba-coba berpikir komputasional secara algoritma yang menyusunkan suatu kata ya dengan benar. Nah, ini tujuannya adalah kalian ya peserta didik kalian mengenal konsep berpikir komputasional secara umum. Nah, yang keduanya peserta didik atau kalian juga bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan secara logis. Jadi secara tersusun ya, secara tersusun. Oke. Nah, pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana dalam cara menyikat gigi ataupun membuat mie instan? Pernah salah tuh gitunya pas buat mie instan atau menyikat gigi kalau warna dituang kan nggak mungkin ya seperti itu. Jadi ada urutan-urutan yang harus kalian lakukan sebelum menyikat giginya. Misalkan harus bergumur dulu kan, jadi harus pasang dulu kan, harus pasang dulu sebelum menyikat gigi. Terus si sikatnya harus pakai kalau nggak pakai odol bukan sikat giginya gitu. Sikat buntu karena nggak bersih ya juga pakai odol ya gitu. Dan lain sebagainya. Nah ini ada sikat gigi. Nah, oke, kita bahas sedikit ya tentang cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus jadi komputer ya, ataupun otak kita harus kayak komputer, enggak. Nah, berpikir komputasional ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Jadi mirip-mirip lah, mirip-mirip ya. Jadi kalau komputer itu kan rapi, sistematis, jadi nggak acak-acakan. Nah, ini juga kalau berpikir komputasional ini untuk kalian juga seperti itu, agar kalian itu secara sistematis, secara logis ya, ataupun secara tersusun rapi, nah bisa melaksanakan tugas seperti itu, jadi rapi gitu ya. Nah, bukan tentang coding saja, ya, tapi melatih berpikir secara terstruktur, layaknya komputer mengolah informasi. Jadi informasi yang kita dapat itu enggak langsung kita yakan gitu, ataupun ada yang ngasih tahu nih harus gini buat mie instan teh, harus airnya mie-nya dulu, baru airnya dulu, baru dituangin air. Nah, apakah harus perlu seperti itu? Nah, kita harus berpikir secara komputasional, mengurutkan secara sistematis. Mana dulu yang harus diurutkan? Apakah airnya dulu dibiarin agak mendidih, baru masukkan minyak dan sebagainya. Dan nah itu harus secara terstruktur ya.
agar nantinya hasilnya juga bagus. Nah ini berpikir komputasional itu ada 4 unsurnya ya, ada 4. Yang pertama itu dekomposisi. Nah dekomposisi itu memecah masalah yang besar menjadi kecil. Ya masalah besar, ada masalah besar. Nah kalian pecahin menjadi masalah-masalah yang kecil. Ya, contohnya di sini misalkan apa ya? Memasak nasi goreng misalnya. Nasi goreng. Kalian ingin memasak nasi goreng. Nah, goreng. Tapi nu halusnya nasi goreng atau goreng. Nah, dipecahin tuh. Kalau pengen masak nasi goreng harus ada apa saja gitu yang kan ini udah ada nih nasi goreng misalnya. Wah, nasi goreng. Nah, kayak jadi nasi goreng itu bayar orang lain. Pertama, mau jadi nasi goreng kalau nggak ada alat, nggak ada alat, nggak ada alat masaknya. Mau jadi nasi goreng, nasi atak berarti ya. Berarti alat masaknya dulu siapin. Masak. Terus minyak. Terus itu berarti bahannya ya. Minyak kan, terus ada nasinya, terus ada sosis, daging ya, dan sebagainya itu kan masuknya bahan ya. Bahan masaknya. Alat masaknya, bahan masaknya, terus caranya, kalian tahu gak caranya? Oke, kalau tahu berarti prosesnya ya. Proses. Nah, ada alatnya, ada bahannya, terus proses memasaknya barulah jadi nasi goreng. Nah, jadi kenapa bisa jadi nasi goreng? Nah, kalian pecahin masalahnya. Karena ada alatnya, ada bahannya, ada proses dalam memasaknya, barulah jadi. Nah ini namanya dekomposisi atau memecah masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Nah, ini juga ada nih contoh lain ya, kayak buat roti panggang. Ada apa dulu? Nah, nyiapkan roti, memasak pemanggang ya biar panas, terus memegang roti dan sebagainya. Oke, yang kedua ada pengenalan pola atau pattern recognition ya. Nah, pengenalan pola itu ya seperti apa? Nah, kalian melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Contohnya nih. Mana ya? Oh ini. Contohnya jadwal piket. Jadwal piket kalian. Kita pengenalan polanya nih. Ada Senin sampai dengan Jumat ya. Ada Senin sampai Jumat. Nah, posisi kalian ada di sebelah mana? Misalkan ya, posisinya Aidil. Posisi Aidil di hari naon? Jumat. Aidil gak mungkin ayeuna masuk di hari Senin. Karena polanya Aidil itu udah tahu. Oh, saya mau bagian di Jumat. Jadi kayak lamun gambar mah, misalkan ada gambar bintang, ada gambar bulat, ada gambar bintang, ada gambar bulat, ada persegi, ada segitiga. Kita samakan polanya. Yang bintang ada berapa? 2. Yang bulat? 2. Terus yang kotak? 1. Terus yang segitiga? 1. Berarti 2, 1 polanya. Ya, jadi mengenal pola. Jadi ya ini melihat pola dari aktivitas yang sama ataupun yang mirip secara berulang. Yang sama kita samakan. Misalkan Aidil bagian tadi teh bagian piket teh Jumat sama Rabu misalkan ya. Nah, Aidil. Karena Aidil di dua ini berarti melewatkan Senin
terus Selasa, Kamis berarti ya. Seninnya enggak, Selasanya enggak, Kamisnya cuma diambil Rabu dan Jumatnya saja karena ada airnya di sana doang. Jadi pengenalan pola, jadi pola yang mirip, yang sama itu yang diambil. Jadi ya, itu pengenalan pola atau nama lainnya pattern recognition. Ya, itu yang kedua. Terus ada yang ketiga. Nah, abstraksi. Apa cina abstraksi? Nah, abstraksi itu menyaring informasi penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak diperlukan. Jadi menyaring hanya informasi yang pentingnya saja. Contoh di sini, ya. Mengambil 2 potong roti dari dapur. Mengambil 2 potong roti dari dapur. Nah, di dapur itu sebenarnya ada 4 potong roti. Ada yang kotak, ada yang persegi panjang. Karena kita pengen rotinya yang persegi panjang, jadi kita abaikan yang kotaknya, yang diambil yang persegi panjang saja. Jadi menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak diperlukan. Abstraksi, jadi diambil yang penting-pentingnya saja. Nah, contoh lain nih. Ada yang lain ya? Oke, ini yang keempat ya. Berarti algoritma. Algoritma itu berpikir untuk menyusunkan langkah-langkah, menulis urutan langkah yang logis dan sistematis secara algoritma ya. Contohnya tadi kalian mau buat nasi goreng. Kalau tadi secara apa yang pertama secara dekomposisi itu kalian pecah menjadi yang lebih kecil, alat masak, bahan masak, proses dan sebagainya sampai jadi nasi goreng. Nah, kalau secara algoritma kita membuat nasi goreng itu membuat urutannya. Nah, yang pertama misalkan buat nasi goreng, ambil 1 bobok nasi. Enggak gitu juga ya, pasti 2 piring lah, gitu. Paling banyak 2 piring. Ambil 1 piring lah, piring nasi. Terus yang kedua siapkan tadi tenang minyak goreng. Terus bawang. Iris bawang. Nyalakan kompor. Nyalakan kompor dan kelima masukkan minyak ke wajahnya. Lalu setelah panas masukkan bawang, daun, 7 kasih masukkan foto yang tahu telur dan sosis. Yang ke-8 koseng. 9 jadilah nasi goreng. Ini namanya algoritma. Algoritma. Jadi kalau di tadi yang pertama secara dekomposisi kita pecahkan nasi goreng menjadi bagian-bagian kecilnya. Kenapa bisa jadi nasi goreng? Karena ada alat masaknya, ada bahan masaknya, ada proses memasaknya. Nah, kalau secara algoritma kita susunkan cara memasaknya. Biar jadi nasi goreng itu gimana? Nah, harus tadi diambil nasinya 1 piring.
giling ya. Mereka tuh boleh. Nah, terus siapkan minyak gorengnya, bawangnya harus diiris, terus masukkan minyak ke wajan yang udah panas ya. Terus nyalakan kompornya tadi, masukkan minyak ke wajan, masukkan nasi dan juga bumbu-bumbu yang lain, terus diosek-osek jadilah nasi. Nah ini secara algoritmanya. Nah ini secara dekomposisinya. Ya, kalau ini tadi secara pengenalan pola. Oh ini pengenalan pola ya. Yang ini tadi secara abstraksi atau mengambil hal-hal yang pentingnya saja kalau abstraksi. Kalau pengenalan pola mengambil hal-hal yang samanya. Ya. Oke, di sini juga Bapak punya. Oke, ini selesai yang ininya. Punya video mengenai cara berpikir komputasional biar kalian lebih paham ya selain apa yang dijelaskan oleh Bapak. Coba disimak. Sok, Riko, disimak dulu. Belakang kelihatan. Jadi polanya sama nih, tadi yang pola atau pattern recognition. Jadi yang kotak-kotak, ini juga kayak kalian membuat origami ataupun buat layang-layang dari kertas, gitu kan? Kan di lipatnya itu harus sama. Jadi yang segitiga. Pola. Biar bisa jadi gimana nih polanya? Terus ini setelah mengenali pola ataupun secara pattern recognition, nah
di kemudian hari ataupun di tahap selanjutnya. Ini abstraksi. Nah, contohnya ini ya. Buat origami kita perlu mengetahui langkah-langkah untuk origami tersebut. Jadi yang diambil itu yang penting-pentingnya saja secara abstraksi. Ini penjelasannya dengan mengabaikan informasi yang tidak penting dalam satu masalah kita dapat membuat solusi yang lebih cepat dan efisien. Jadi abaikan yang tidak pentingnya, ambil yang pentingnya biar kita bekerja lebih cepat. Nah ini secara algoritma. Nah untuk menyelesaikan masalah dengan cara menyusun secara rapi ya. Nah urutannya harus satu. Merapikan tempat tidur ya secara algoritma atau sistematis. Secara urut dan kita dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Fungsinya untuk apa saja? Mulai masalah. Oke. Nih ya. Jadi kenapa kita harus belajar berpikir komputasional ya? Manfaatnya untuk ini. Yang pertama, mengurai masalah sehingga lebih mudah untuk dibereskan atau diselesaikan ya. Yang kedua, menyusun langkah-langkah dengan tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi tersusun dengan rapi secara sistematis dan logis. Yang ketiga, mengenali pola masalah sehingga dapat memprediksi penyelesaian masalah dengan cepat. Jadi, ketika kita sudah tahu, nah tadi idealnya sudah tahu jadwalnya itu hari Rabu dan juga Jumat, mungkin datang di hari Senin, Selasa dan juga Kamis lebih cepat karena dia udah tahu polanya. Hari Rabu dan Jumat bagian ideal untuk beres-beres kelas. Makanya pas hari Senin, Selasa dan Kamis itu ideal agak santai berangkat dari rumah. Tapi kalau Rabu dan Jumat karena bagian idealnya untuk beres-beres, nah lebih pagi datang ke sekolahnya ya. Karena udah tahu polanya. Nah, ini juga sama ya. Yang keempat, menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi hal-hal yang diperlukan saja, yang tidak diperlukannya diabaikan. Kayak abstraksi. Yang kelima, mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah tadi ya. Nah, itu. Jadi manfaatnya itu intinya adalah mengurai masalah yang besar menjadi lebih kecil dan mudah diselesaikan. Terus menyusun langkah-langkahnya secara sistematis dan mengenali pola, tentunya agar kita lebih cepat dalam penyelesaian masalah. Tuh ya. Nah sekarang ini ada kalian coba susunkan ya. Susunkan ini boleh bekerja sama dengan
cuma satu bangkunya. Buatlah urutan langkah sesuai dengan apa yang kamu ketahui selama ini ya dalam proses menggosok gigi. Apa dulu yang harus dilakukan? Boleh lakukannya satu kali satu aja. Kalian apa dulu ya? Nah, banyu dalam karena apa lah gitu. Satu kali satu aja lah ya. Saya kerjasama. Nah, jadi kalian cobain susunkan satu aja pembuangan. Cobain berdiskusi dengan teman kalian. Naon heula apa dulu yang harus dilakukan dalam proses menyikat gigi. Makanya nah, tuliskan langkah-langkah gigi sesuai gambar yang telah kamu susun. Nah, nanti ya akan ada ini. Nah, di sini nanti kalian ini gambarnya udah siapin. Tapi kalian isi dulu bagaimana cara langkah-langkah yang tepat. Nah, di nomor 1 apa dulu, gitu ya. Yang kedua apa terus dalam proses nyikat gigi ngapain? Apakah kumpul-kumpul dulu? Terus beres kumpul-kumpul langsung gosok matanya? Enggak kan? Ya sob gimana? Yang sehari-hari kalian lakukan ketika bergosok gigi gimana? Apa dulu? Urutkan. Satu apa dulu? Yang kedua ngapain? Ketiga ngapain? Terus diurutkan, ditulis. Kembali tahu. Terus yang keduanya, atau yang B-nya, diskusikan dengan teman kalian. Jika kamu tidak melaksanakan gosok gigi, akan apa yang kalian rasakan? Nah, ataupun yang kalian alami akan gimana? Apakah bau jigong gitu ya? Atau gimana ya? Silakan di sini ditulis yang gue-nya ya. Kalau yang satunya itu bukan. Terserah kalian. Kalian biasa gosok gigi teh gimana dulu? Apakah ayah 9 langkah ya tinggal ditamatin? Kalau cuma 2 ya enggak 2 aja. So, ditulis intinya. Bahasa Indonesia nanang. Ini ada 8 ya. Berarti 2.
Nah, kalian tinggal nambahin ke bawah. Kalau misalkan cuma 4, ya udah 4 aja ya. Ada sekarang bahasa Indonesia. Kalau yang pernah beres, boleh ke depan. Saya banyak ya. Santai deh, santai. Pelan sama kan. Kapan aja di estafet. Ini ada gambar-gambar cara-cara membuat bibit. Ini ada 8 angka kan di sini mah. Di sini mah ada 8 angka cara membuat bibit. Ini ada 8 gambar. Silakan kalian pilih dan urutkan sesuai apa yang kalian pilih. Silakan. Ininya di lahan banyak.
Atuh. Yang kedua itu sok. Rim. Kayak iya. Perwakilan dari teman-teman kalian dari tiap baris sudah mengisi KPD yang ada di depan. Ya, sesuai dengan gambar yang sesuai dengan yang apa yang dilihat. Jadi urutan menggosok gigi itu ada 8. Ya. Yang pertama berkumur dulu dengan air. Yang kedua ambil pasta gigi dan sikat giginya. Ya tentunya kalau ada sikatnya kan anaknya gigi kan. Nggak mungkin gede-gede kan. Nah, terus yang ketiga sikat dulu bagian gigi bagian atas. Terus yang keempat bagian bawah. Yang kelima terus gerakan naik turun semuanya ya. Terus yang keenam ini gerakan lumutan dan juga bersihkan lidah ya. Terus yang kedelapan nikmati senyuman gigi. Ya. Itu udah bagus lah semuanya. Udah sesuai dengan apa yang harus diinstruksikan. Jadi ini secara algoritmanya ya atau urutan cara menggosok gigi. Udah pada bagus semuanya. Oke. Selanjutnya. Nah, udah belajar apa saja hari ini? Hah? Iya apa? Berpikir kok? Berpikir komputasional. Nah, ada apa saja di komputasional tadi? Ada algoritma, abstraksi, pengenalan pola. Oke, ada empat ya. Nah, di pelajaran selanjutnya Bapak tugaskan kalian untuk mencari masalah di rumah ya. Mencari apa masalah di rumah yang bisa disusulkan secara algoritma kayak ini. Kayak tadi ya, sikat gigi. Nah, di mana misalkan mau beres ke tempat tidur apa saja dulu, misalkan risbang nanti ataupun apapun dulu silakan ya. Misalkan saya mau Pak sudah bantu ibu beres-beres rumah. Nah, beres-beres rumah teh nah kapel lah sama yang pulang. Nah, disusulkan berdasarkan apa yang kalian pahami ya. Secara algoritma atau secara sistematis ya. Informasinya itu apa saja. Nah, itu saja ya. Mungkin untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik ya, dan juga memahami apa yang sudah Bapak ajarkan. Terima kasih untuk hari ini ya. Karena udah jam 10 boleh istirahat.